Waduh, ini Pak Tony. Ada apa ini Pak Tony? Kok kelihatan kayak lagi murung gitu ini Pak? Iya, Kayak ada Pak, masalah gitu. betul Bisa sekali. diceritakan Pak? Kenapa Pak ini Pak? Ayo Pak, berbagi cerita Pak dengan saya Pak. Iya, ini ternyata ya memang orang tanpa lepas masalah pasti ada masalah, Pak ya. Ini kaitannya dengan anak-anak didik saya seperti Pak. Ini Kenapa itu Pak? di sekolah saya kan memang sudah rutin pembiasaan ya, Pak ya. Hmm, Pembiasaan yang Islami khususnya ada Asmaul Husna, kemudian ada sholat duha, kemudian sholat jamaah, falan iya. dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya risau sekali ini tentang yang sholat duha ini Pak ya, sholat duha ini. Oh, sholat duha, nggih. Kenapa ini Pak? Kenapa ini anak didiknya ini untuk sholat duhanya? Iya, ini kebetulan sekolah kami ini kan memang berdekatan dengan masjid sehingga Oke, sehingga nggih. tidak ada rencana untuk membuat masjid dan kegiatan sholat pun berada di masjid desa Mm-mm. seperti itu sebelah. Kemudian yang menjadi masalah ketika anak-anak sudah masuk ke masjid, kan ini program rutin Pak ya, Mm-mm. itu kan senang banget dengan tempat yang luas, anak yang banyak, itu nggak bisa diam, pasti ramai itu Pak. Itu masalahnya seperti itu dan ini Oh, kan tentunya iya, iya. mengganggu seperti itu. Betul. Jadi anak didiknya Pak Tony ini sebenarnya kalau sholat duha mungkin mereka sudah pada terbiasa ya Pak. Cuman Mm-mm. mungkin apa namanya pada berisik gitu ya, susah diatur ya Pak Betul ya. sekali. Oh Betul iya iya. sekali. Nah, itu kan berbeda atau berbanding terbalik dengan kondisi yang sebenarnya yang ada di masjid harusnya kan tenang, Tenang, beribadah gitu. seperti itu. Iya. Nah, itu kira-kira Pak, kalau menurut Pak Tony, kenapa itu anak-anak didik Pak Tony itu kok bisa pada berisik gitu? Apakah karena mungkin lingkungannya kah? Atau mungkin memang ada sesuatu yang lain kah? Mungkin Pak Tony bisa menganalisis itu Pak. Kenapa itu Pak? Ya, ya. Pada berisik seperti itu? Ya, mungkin ada beberapa hal yang menyebabkan anak seperti itu ya. Yang Mm-mm. pertama mungkin karena terlalu banyak yang berkumpul di situ ya. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 6 langsung sholat duha bersama-sama, otomatis kan banyak sekali muridnya. Sehingga dengan Iya. banyaknya murid ataupun anak yang masuk dalam satu waktu, Iya. otomatis tanpa anak reang pun sudah gaduh ya, apalagi dengan bertemunya satu anak dengan yang lainnya lebih besar sehingga ada yang Betul. Mm-mm. corokan, ada yang Iya. tarik-tarikan dan lain sebagainya. Itu yang sangat menurut saya sangat mungkin terjadi seperti itu. Oh iya, jadi anak-anak pada ya intinya anak-anak ya Pak ya, karena Iya. mungkin memang itu karena berbarengan, jadi wah Mm-mm. mungkin ada yang bahasa Jawanya itu glewean gitu ya Pak ya. Betul sekali. Betul Nah, sekali. eh, kalau boleh saya tanya ini Pak, ini Pak Tony mungkin sudah pernah atau belum kira-kira berdialog dengan anak didiknya gitu, Ya, ya. berkomunikasi gitu. Pernah enggak itu Pak kira-kira? Terkait hal tersebut, terkait dengan Betul, betul. pada apa namanya, pada ribut sendiri atau pada pola bermain nih gitu. Iya, iya. Ya jelas Pak, jelas pernah seperti itu. Kenapa ribut seperti itu dalam satu waktu perbincangan dengan salah seorang siswa? Ya alasannya yang diutarakan tidak jelas. Artinya kepengen bermain dengan temannya Mm-mm. sebaya di tempat yang enak seperti itu, bersih dan Iya luas bersih, seperti iya itu. betul. Ya. Iya. Iya, ya mungkin ya apa namanya, karena memang waktunya juga ya Pak ya, mungkin kayak Mm-mm. wah kita itu wah senang banget ini diarahkan keluar gitu kan. Betul sekali. Otomatis mungkin lagi jalan menuju ke masjid itu kan anak-anak pada senang bermain gitu ya, Betul Pak. bercanda gitu ya, tarik-tarikan, tapi malah terbawa malah sampai ke masjid gitu nih Pak. Betul sekali. Heeh. Nah, Dan ini kira-kira Pak, dan ini gimana? anehnya seperti ini, Pak, sampai sholat Mm-mm. mau dilaksanakan pun
anak Mhm. tarik-tarikan, tetap dorong-dorongan seperti itu, walaupun sudah Oh, nggih nggih ditarik-tarik nggih sama nggih. Pak gurunya, sama Bu Iya gurunya betul, sudah seperti itu. diarahkan ya? Nggih, dan Mhm. sampai-sampai apa ya, terpancing emosi nih saya dan teman-teman seperti itu. Mhm, Iya 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 betul. Ya memang itu manusiawi lah ya, Pak, ya. Jadi, mhm, mungkin karena sangat gaduhnya, mungkin malah mengganggu jalannya, apa namanya, sholat duha gitu kan, ya mungkin betul agak sekali. terpancing ya dari Pak Toninya atau mungkin dari guru-guru yang lain yang ikut mendampingi kayak gitu nggih, Pak, nggih. Iya iya. Nah, ini kira-kira nih, Pak, kira-kira ada ndak dari Bapak itu tentang kayak apa namanya, strateginya untuk mengatasi hal tersebut kayak gitu? Ada Iya ndak Pak iya. kira-kira rencana Bapak ini ke depan itu ada strategi tersendiri ndak untuk mengatasi hal tersebut itu, Pak? Iya iya iya. Iya. Ya strategi sih ada Pak, tapi ini saya rasa maksimal atau tidak ya saya belum paham betul ya. Nggih. Yang saya pahami kira-kira dengan Mhm, masalah yang seperti ini itu kan kita harus awali dari kelas masing-masing seperti itu ya. Jadi kita boleh mhm, atau perlu untuk membuat kesepakatan ataupun yang lebih tinggi ya keyakinan kelas seperti itu. iya, Di mana yang kelas ini kan tidak harus aturannya di kelas, boleh kegiatan kelas ini adalah melingkupi atau mencakup peraturan-peraturan di luar kelas, tapi untuk lingkupnya kelas tersebut. Nah, ini juga mungkin bisa ketika dimasukkan ke keyakinan kelas, agar benar-benar anak itu merasa bahwa peraturan ini, peraturan untuk tetap tenang di masjid, mhm, walaupun apa namanya tempatnya luas, tetap jaga ketenangan, itu menjadi lebih bertanggung jawab daripada betul ya, ketika murid itu ketika guru ini yang membuat peraturan seperti itu. Itu yang iya, pertama Pak, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, ini nampaknya karena ini kebetulan murid di sekolah kami cukup banyak ya, 104 seperti itu, 104 ketika keluar bersama-sama di satu masjid ya, itu memang mhm, muat. Namun ya, resiko untuk apa namanya berbuat yang semuanya sendiri, yang seperti itu ya, tidak tertib, itu terlalu banyak resikonya. Sehingga mmm, saya rasa perlu untuk adanya penjadwalan seperti itu agar oke, tidak iya, terlalu banyak anak yang dalam satu waktu kumpul seperti itu, mhm, Pak. Itu mungkin iya, solusi di antaranya seperti itu. iya. Jadi kalau menurut saya ini bagus banget, Pak, saya sangat setuju terkait dengan yang pertama tadi ada, keyakinan kelas gitu nggih, Pak, nggih. Nggih, Nah, mungkin ini strategi yang efektif karena, keyakinan keras ini kan jadi anak-anak itu seakan, apa namanya, memiliki sebuah sebuah benteng ataupun sebuah pemahaman bahwa sesuatu yang dilakukan di luar dari keyakinan kelas ini kan nanti akan menyalahi gitu nggih, Bang, nggih. Jadi betul dari dalam sekali. diri siswa itu nanti akan terasa sadar bahwa, "Oh, ternyata bermain sendiri ketika di masjid apalagi dalam waktu sholat seperti itu, ini menyalahi sebuah keyakinan saya ini. Oh, seharusnya saya seperti ini." Mungkin nanti akan bisa seperti itu, Pak. Ini saya Iya iya sangat setuju sekali ini. iya Kemudian betul. tadi yang kedua, itu terkait Mhm, dengan penjadwalan. Nah, ini saya juga sangat setuju, Pak, karena, eee, apa namanya, kayak tadi itu kan permasalahannya mungkin kan karena semuanya ikut atau semuanya masuk ke dalam satu masjid di waktu yang bersamaan gitu nggih, Pak. iya betul Jadi sekali. tidak menutup kemungkinan bahwa siswa itu ya kayak gitu tadi, bercanda, Iya iya bermain, iya, dimanfaatkan dengan hal-hal seperti itu gitu nggih. betul sekali. Ini saya setuju juga bahwa nanti, mungkin dari, Pak Tony ataupun dari rekan guru yang lain membuat jadwal supaya ada apa namanya, ada waktu-waktunya. Oh mungkin Mhm, kelas kelas ini sekitar jam berapa gitu kan, iya kemudian betul kelas sekali. 2 nanti, 15 menit setelah kelas 1 gitu ataupun Iya berapa iya, menit jedanya supaya betul sekali. nanti tidak terjadi apa ya, kayak, traffic kayak gitu di jalan ataupun di masjidnya gitu kan. Iya betul Jadi sekali. Nah itu rencananya saya buat seperti ini Pak, ketika ya, awal sebelum masuk kita buat 3 kelas masuk seperti itu, 1, 2, 3, kemudian istirahatnya kebetulan istirahatnya 1 kali ya, satu mhm mhm, kali berarti pas istirahat kita keluarkan ke masjid anak-anak untuk sholat duha.
kelas berikutnya 4, 5, 6 seperti Iya, itu kan tidak terlalu banyak betul, seperti itu. betul, tidak terlalu banyak, iya. Nah, kira-kira kalau dari Pak Tony sendiri ini strategi yang tadi ingin dijalankan atau rencana yang ingin dijalankan ini sudah atau seberapa efektifnya gitu Pak? Ya, ya. Seberapa efektifnya itu hal Kalau tersebut? menurut saya sangat efektif ya Hmm. dari rencana tadi, dua Hmm. rencana tadi. Namun juga perlu ada pemantauan dari rekan-rekan Betul, guru juga iya. seperti itu Hmm. agar tetap Iya, berjalan dengan bagus seperti itu. Ibaratnya iya, bagaimana tadi dua rencana tadi berjalan ketika tidak ada pengawasan dari guru pun ya nanti bisa jadi akan tetap tidak tertib seperti itu. iya, betul. Jadi mungkin apa namanya SDM ataupun dari rekan yang lain juga harus harus mampu ya, harus mampu Betul sekali. untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan. Jadi satu tujuan gitu nggih Pak nggih. Iya, iya, betul sekali. Iya. Nah, ini Pak, tadi sudah disampaikan bahwa Pak Tony akan melakukan dua hal itu. Nah, kira-kira Pak, kira-kira ke depannya ada enggak hambatan ataupun rintangan dari kegiatan tersebut gitu Pak? Iya, Dari iya. penjadwalan atau dari apa namanya tadi keyakinan kelas yang ingin dicantumkan seperti itu. Kira-kira ada hambatan enggak ke depannya Pak? Iya, iya. Hambatan tetap ada ya walaupun semulus apapun rencana ya, tetap Mm-mm. hambatan ada seperti itu. Misalkan dikala anak sudah ada keyakinan kelas, ya Mm-mm. di kelas disepakati, tetapi kan belum tentu anak 100% bertanggung jawab untuk melaksanakannya seperti itu Mm-mm. di masjid Ya. otomatis seperti itu. Kemudian yang kedua, selain itu juga dari posisi rekan-rekan guru ya. Rekan-rekan guru Mm-mm. itu jika kebetulan hanya satu orang yang lainnya sibuk seperti itu ya yang ke masjid, Ya, otomatis tidak ada pengawasan. Nah itu juga akan berisiko untuk betul. lebih tidak tenang seperti itu. Iya, betul ya. Jadi memang perlu adanya komitmen ya, Pak ya. Ya, komitmen Adanya bersama komitmen seperti itu. dari semua guru gitu nih. Nah, semoga apa yang direncanakan Pak Tony ini juga apa namanya? Juga bisa dikomitkan dengan Bapak Ibu guru yang lain kayak gitu nih. Jadi semuanya nanti bisa apa namanya? Bisa berjalan dengan lancar. Jadi Iya, ketika nantinya sudah direncanakan kok tidak dijalankan itu kan nanti hanya sebagai wacana belaka gitu nggih Pak nggih. betul betul sekali. Tidak ada gunanya Pak ya. Iya betul. Jadi apa namanya kok sudah direncanakan kok tidak dijalankan kan hanya sebatas wacana saja. Nah, kira-kira ada lagi nggak Pak yang ingin Bapak sampaikan gitu Pak terkait hal tersebut? Iya, iya, iya. Tentunya untuk menertibkan anak ya dalam hal ini juga kita mungkin perlu campur tangan pihak lain masyarakat seperti itu ya, Betul karena ya. masjid itu masjid milik masyarakat, masjid umum, sehingga kalau ada tidak tertiban otomatis kan yang lain terganggu. Kita akan ajak pihak ketiga dari masyarakat itu untuk sama-sama bisa menasihati lah itu agar anak-anak itu bisa tenang seperti itu Pak. Iya, saya juga sangat setuju itu pelibatan pihak ketiga karena itu merupakan wilayah dari desa nggih Pak nggih. Iya, Jadi betul. mungkin ya marbot masjidnya ataupun petugas masjidnya juga bisa dilibatkan supaya ya anak lebih terkontrol lagi gitu. Betul Biasanya sekali. kalau mungkin ya gitu ya, kalau gurunya sudah memberikan rambu-rambu, oh kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti ini, tapi masih ngeyel biasanya kan kalau ada orang lain gitu yang bukan Iya. dari kalangan guru ini akan lebih terperhatikan gitu ya. Ada Nah rasa ini rikuh bisa, mungkin ya Pak ya, ada iya rasa betul, iya wibawanya lebih itu. iya, jadi lebih lebih bisa terkontrol lagi Iya, gitu ya. betul. Iya, yes, itu hal yang sangat bagus Pak. Jadi semoga nanti ke depan semua apa yang ingin direncanakan oleh Pak Tony ini bisa dikomitkan bersama, bisa dijalankan dan
sukses ya Pak ya. Jadi membuat anak lebih tertib lagi gitu nggih. Ya. Jadi kegiatan sholat duha ini akan sangat bermanfaat ke depan, yang nantinya mungkin hanya sebatas sebuah latihan, nanti bisa menjadi sebuah kebudayaan yang ke depan ini saya harapkan juga anak didik Pak Tony ini juga, oh kalau sudah waktunya jam sekian otomatis anaknya bisa sholat duha sendiri gitu Iya. Pak, tanpa harus ada Komando iya, dari komando guru. dari guru gitu Iya. nggih. Begitu Pak Tony? Nggih. Terima Ada kasih lagi? Pak. Ya, mungkin Oke. itu jauh dulu Pak. Ya, lain kali kita pilih Iya. bincang lagi. Siap Pak Tony. Jadi nanti kita bisa komunikasi lagi di lain waktu ya Pak. Kita bisa ketemu Oke. lagi, ngobrol lagi, sharing lagi. Nanti juga mungkin saya juga banyak sekali hal-hal yang ingin disampaikan ke Pak Tony ke depannya gitu nggih. Iya, Jadi iya, ya iya. mohon juga saya difasilitasi juga Pak Tony. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke Pak Tony ya. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas Assalamualaikum. motivasinya Pak. Waalaikumsalam Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.